Jadi bahasa Lombok itu ada Jawanya, ada Balinya. Kenapa Bali? Karena hampir 170 tahun Lombok itu berada di bawah penguasaan Kerajaan Bali Timur. Sekian bulan yang lalu pada Hari Pers Nasional kita ketemu di hotel, saya panggil langsung Tuan Presiden. Tuan Guru Bajang Zainul Majdi, inilah pemimpin kita dari Sabang sampai Merauke. Sambutlah pemimpin baru yang muda dan berkarisma. Marilah kita ikuti mauidhah hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Zainul Majdi LCMA. Namun sebelumnya kami mohon izin untuk menyampaikan sekilas kurikulum vitae beliau. Nama Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Zainul Majdi LCMA. Tempat tanggal lahir Pancor, Lombok Timur, 31 Mei 1972. Riwayat pendidikan S1 Ilmu Tafsir dan Al-Quran, Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo tahun 1992. S2 Ilmu Tafsir dan Al-Quran, Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo dengan predikat Jayyid Jiddan 1996. S3 Ilmu Tafsir dan Al-Quran, Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo dengan summa cum laude 2011. Riwayat karir DPR RI bidang pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian dan kebudayaan pada Komisi 10 tahun 2004-2009 dan Gubernur Nusa Tenggara Barat 2 periode 2008-2013 dan 2013-2018. Riwayat organisasi: Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia 2017-2021 dan Ketua Dewan Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Besar Nahdlatul Wathon 2016-2021. Dengan sederet penghargaan, kami sebutkan 2 saja. Yang pertama sebagai tokoh perubahan Republika pencapaian Millennium Development Goal terbaik se-Indonesia 2017 dan Gubernur Leadership terbaik dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2017. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, selanjutnya kehadapan Al-Mukarram Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Zainul Majdi LCMA dimohon berkenan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh romo-romo, kiai-kiai dan guru-guru kita yang hadir pada haul malam hari ini. Tentu yang paling utama adalah keluarga Shahibul Bait dari pondok pesantren,
keluarga dari guru kita yang dihaulkan pada malam hari ini, penerus-penerus beliau, putra menantu beliau, yang kita doakan mudah-mudahan menjadi khairu khalafin li khairi salafin, sebagus-bagus penerus bagi sebagus-bagus pendahulu. Yang saya hormati Kiai Haji Ubaidillah Shadaqah, yang saya hormati para sahabat alumni Universitas Al-Azhar Kairo yang hadir pada malam hari ini. Ada Dr. Fadlan Musyaffa, ada Dr. Mukhlis Hanafi, ada sahabat-sahabat saya yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semuanya saya hormati dan saya banggakan. Bapak-bapak, para pelaksana pemerintahan, baik dari perangkat kabupaten maupun ada TNI dan Polri yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Saya orang Lombok, jadi sulit kalau menyampaikan dalam bahasa Jawa. Saya mohon dimaklumi bapak-bapak ibu nggih. Nah, Lombok sama Jawa itu miripnya cuman pada kata enggih saja. Enggih, sampun, dahar. Bahasa Jawa dahar juga nggih. Nah, jadi bahasa Lombok itu ada Jawanya, ada Balinya. Kenapa Bali? Karena hampir 170 tahun Lombok itu berada di bawah penguasaan Kerajaan Bali Timur. Maka lidahnya orang Lombok itu agak-agak mirip dengan lidahnya orang Bali. Agak medok ya. Bilang T itu T gitu, kencang T-nya. Budaya-budaya di Lombok juga ada yang terpengaruh dengan budaya Bali. Tetapi ada satu hal yang bertahan di Lombok dan di NTB, walaupun 170 tahun berada di bawah penguasaan Kerajaan Bali Timur, alhamdulillah iman dan Islamnya tidak bergeser. Maka pada malam hari ini dorongan iman dan Islam sebagai sesama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang mendorong saya untuk hadir di tempat ini. Itu yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Kita diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau tinggal di Lombok ataupun tinggal di tanah Jawa ataupun menjadi orang awak, Sumatera Barat orang Minang, atau Wong Kito Palembang, atau bahkan ujung timur sana Papua, tetapi selama berada dalam iman dan Islam, maka semuanya adalah bersaudara. Jadi saya senang punya saudara di Grobogan, walaupun jauh dari Lombok. Kalau pakai perjalanan darat dari Sarang tadi sekitar 3 jam. Nanti habis mau'izah hasanah atau sambutan ini saya mohon pamit berangkat melalui Surabaya, besok subuh kembali ke Lombok. Berjam-jam di jalan, tetapi rasanya pantas saya menempuh sekian jam itu untuk berjumpa dengan saudara-saudara saya yang ada di Grobogan. Alhamdulillah. Inilah jamalul Islam, keindahan Islam, kita dipersatukan. Ada juga selain persaudaraan Islam, ukhuwah wataniyah. Kita ini semua tanpa kecuali adalah anak-anak bangsa. Cinta pada bangsa itu salah satu
fitrah kita sebagai manusia. Islam mengakui dan bahkan Islam menghargai itu. Nabi yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dipaksa, bukan sengaja tapi dipaksa. Tidak ada jalan lain, harus pergi dari Mekah. Diusir. Taruhannya nyawa. Kalau tidak mau pergi, dibunuh. Maka ketika beliau berlalu dari Mekah, di dalam riwayat disebutkan beliau berbalik dan melihat ke Ka'bah. Lalu kemudian mengatakan, innaki la ahabbu biladillahi ilayya laula anna qaumaki akhrajuni. Duhai Mekah, tanah tempat kelahiranku, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah, tanah yang paling aku sayangi. Hanya saja aku terpaksa pergi karena pendudukmu mengusirku. Ungkapan Rasul sallallahu alaihi menunjukkan bahwa cinta pada tempat kelahiran kita adalah sesuatu yang diakui oleh Islam. Bahkan bukan sekedar diakui, boleh kita jaga, bahkan harus kita rawat. Maka kalau ada orang datang ke negeri kita, langsung maupun tidak langsung, berusaha memecah belah persatuan umat, berusaha memecah belah persatuan bangsa, wajib kita membela tanah air kita ini dengan semua apa saja, jalan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah bagaimana ungkapan ketika Bani Israel, kaum dari Nabi Musa alaihissalam, menghadapi orang-orang yang mengusir mereka dari tanah air. Apa kata mereka? Wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kalau kita sudah dikeluarkan dari tanah air dan diusir oleh yang menjajah dan menduduki tanah air kita, maka jalan yang ada di depan kita hanya satu, namanya jalan perlawanan, jihad fi sabilillah. Itulah yang menginspirasi para ulama kita, sehingga dari awal dulu para ulama, para santri adalah kelompok yang paling kokoh, kuat dalam perjuangan membela kemerdekaan negara yang kita cintai. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebab yang ketiga saya datang adalah karena saya juga keluarga pondok pesantren. Saya kebetulan sekarang diamanahkan sebagai gubernur. Ilmu saya semuanya dari pondok pesantren. Maka kalau ada panjenengan, bapak-bapak, ibu-ibu disindir oleh tetangga mungkin, bapak ibu buat apa sekolahkan anaknya di pondok pesantren, mau jadi apa? Alhamdulillah, pondok pesantren telah mengeluarkan pemimpin-pemimpin bangsa. Bahkan salah satu pemimpin, guru kita Al-Maghfurlah, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, beliau memimpin republik dan beliau lahir dari pondok pesantren.
Maka anak-anak kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang sedang belajar di pondok pesantren, mereka adalah kader-kader bangsa yang terbaik. Kalau panjenengan bapak-bapak ibu membaca di koran, di luar di sekolah-sekolah, di universitas, perguruan tinggi, bahkan tidak jarang SMA, bahkan ada juga SMP, anak-anaknya terpapar atau menjadi pemakai narkoba, rusak akalnya, rusak pikirannya. Alhamdulillah di pondok pesantren insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Maka pondok pesantren tidak hanya menjadi tempat persemaian ilmu, tetapi juga insya Allah tempat pengkaderan calon-calon pemimpin bangsa. Ini yang dilakukan oleh guru kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Wahid Zuhdi. Usia beliau hanya 49 tahun. Tapi sejak saya datang lebih dari 2 kilometer sebelum tempat acara kita, berduyun-duyun umat datang untuk bersama hadir di haul ini. Kenapa umat datang? Di dalam sebuah hadis kursi disampaikan, di dalam sebuah hadis Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan bahwa idza ahabballahu al-'abda nada Jibril inni uhibbuhu fa ahibbahu. Kalau Allah sayang sama seorang, Allah sayang sama beliau. Abdul Wahid Zuhdi rahimahullah rahmatal abrar, guru kita. Kalau Allah sayang, maka Allah memanggil Jibril, lalu mengatakan, Jibril, saya sayang dia, maka sayangi dia. Saya cinta sama hamba saya ini, cintai dia. Lalu Jibril yunadi fis sama, berseru di atas langit kepada semua malaikat, semua penghuni langit yang mulia-mulia, hamba-hamba Allah al-mukarramin, al-muqarrabin. Sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia. Maka semua ahlus sama mencintai dan mendoakan orang itu. Kalau di atas sudah penuh dengan cinta, maka cinta itu akan mengalir ke atas bumi. Itulah yang menarik hati manusia datang ke tempat ini. Betul? Ada yang kemari dibayar? Jalannya gelap, tidak ada aspal, malam-malam. Syukur-syukur tidak masuk sawah kita. Syukur-syukur. Paling penerangannya lilin, lampu di samping kiri kanan sawah itu. Mulai acara jam 9 lah. Nggak tahu selesainya jam berapa. Mungkin lewat tengah malam. Jadi beracara kita 2 hari, yaitu hari Ahad dan hari Senin masuknya. Tempatnya jauh, gelap, tengah malam. Apa yang mendorong hati kita hadir? Mahabbah. Maka kalau ingin bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan, bapak-bapak, ibu-ibu, agar kita mendapatkan kecintaan dari Allah, lalu kecintaan Allah itu mengalir kepada malaikat Jibril, lalu mengalir kepada semua malaikat, lalu tertumpah ke atas bumi, maka lakukanlah apa yang beliau lakukan.
Apa yang beliau lakukan? Menyebarkan ilmu dan mendidik anak-anak muda bangsa. Alhamdulillah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sebab-sebab inilah yang menjadikan saya datang ke tempat ini. Dan bagi kita yang hadir tanpa kecuali, saya sebagai seorang santri, mari, termasuk juga bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita ambil pelajaran dari kehidupan beliau. Ada orang umurnya 100 tahun, tetapi tidak pernah dihaulkan. Karena apa yang mau dihaulkan? Pagi sampai sore ngerokok terus. Nah, mohon maaf ya, bukan maksudnya tidak boleh merokok gitu, tapi ngerokok terus. Pagi sampai malam ngerokok terus, duduk di beruga. Beruga itu bahasa Jawanya apa ya, beruga? Beruga itu rumah-rumahan yang di depan. Gadung. Saung. Saung bahasa Sunda. Duduk di beruga dari pagi sampai sore, ngitungin ayam yang lewat di depan. Terus hari-hari, tak terasa rambut hitam jadi putih, tak terasa gigi yang lengkap tanggal satu-satu copot, tak terasa dari satu anak menjadi beberapa cucu, tapi tidak pernah kerja keumatan. Minimal kalau ada gotong royong, dia tidak mau ikut juga. Tidak pernah ada kebaikan yang dia tanam. Tidak pernah ada amal yang dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain. 100 tahun usianya, jangan harap ketika dia meninggal ada orang yang sanggup menempuh jalan sawah gelap-gelap datang ke rumahnya. Kenapa? Karena amal kemanusiaannya, kerja keumatannya, amal-amal solehnya hampir-hampir tidak ada. Beliau 49 tahun, tapi Masya Allah, saya datang dari Lombok untuk beliau. Bapak-bapak sampean semua panjenengan juga datang dari tempat-tempat yang jauh. Dr. Mukhlis Hanafi ini, coba bangun Bapak Dr. Mukhlis. Ini beliau ini adalah lulusan Al-Azhar, tafsir, doktor, ketua Lajnah Pentasheh Al-Quran. Jadi kalau ada Quran yang dijual harus ada tanda tangan beliau sebagai pentashehnya. Kalau enggak ada tanda tangan beliau, jangan dibeli Al-Qurannya. Itu bisa-bisa surah Yasinnya 50 ayat. Beliau ini baru kemarin datang dari Rusia. Semalam mendarat di Jakarta dari Rusia. Rusia itu terbang 27 jam. Dari sini Jakarta, kata beliau cerita tadi, di pondoknya Gus Gofur, ketika kami bermajelis, 27 jam pesawat. Ya Allah, kita ke Jeddah saja 9 jam. Lewat Moskow, Rusia itu, Vladimir Putin presidennya. Begitu mendarat, saya bicara sama beliau, yuk kita datang ke Grobogan. Kita hadir di haul ulama besar. Usia muda ketika meninggal, tapi karyanya luar biasa untuk murid-muridnya dan untuk masyarakat. Berangkat dia pagi-pagi dari Jakarta, mendarat di Semarang, lalu kemudian gabung sama saya di Sarang, lalu kami bersama-sama datang ke Grobogan ini. Alhamdulillah, itulah cinta Allah. Tidak bisa dibuat-buat, ada dorongan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, pelajaran dari apa yang almarhum tinggalkan, ilmu. Apa yang beliau tinggalkan, amal-amal kemasyarakatan, sumbangsih nyata untuk masyarakat. Mari kita teruskan. Khususnya kepada keluarga saya pesan bahwa
kalau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu tanda anak bakti pada orang tua adalah imfadhu ahdihima, menunaikan cita-citanya yang belum tuntas. Sedang membangun, wafat, kita sebagai anak teruskan. Sedang berdakwah tapi dipanggil Allah, lanjutkan majelis dakwahnya. Itulah tanda anak yang berbakti. Kita yakin insya Allah keturunan beliau semuanya akan diberikan taufik, hidayah, ma'unah oleh Allah menjadi sebaik-baik penerus bagi sebaik-baik pendahulu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kekhilafan. Saya undang bapak-bapak, ibu-ibu untuk kapan-kapan datang ke Lombok ya. Lombok itu indah pantainya, indah gunungnya, ya, enak kulinernya. Ada ayam taliwang namanya di situ. Dan banyak juga dari Grobogan tinggal di Purwodadi, tinggal di Lombok. Ya. Yang membuka usaha-usaha makan, ada juga pegawai, ada guru. Jadi saya bisa katakan warga Purwodadi, Grobogan juga sudah ikut membangun Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah. Inilah bentuk ukhuwah watoniyah kita. Semoga Allah berkahi. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak bisa ikut sampai selesai. Saya harus berangkat besok pagi dari Juanda, Surabaya pukul 6. Jadi saya harus berangkat sekarang juga. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya mohon pamit, guru kita Bapak Kiai Haji Ubaidillah Shadaqah untuk berangkat duluan. Tidak apa-apa ya Pak ya. Bapak-bapak, para kiai, semua guru-guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.